sesudah melakukan waktunya dan mohon maaf juga sudah menyebabkan. Jadi kami dari kampus Universitas Nusantara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di Prodi Pendidikan Tinggi Sekolah Dasar. Kami datang ke sini bertujuan untuk mewawancarai Suster selaku tokoh pendidik mengenai anti korupsi. Jadi cara pertamanya, menurut pemahaman Suster, apa itu korupsi? Korupsi, anti korupsi ya. Korupsi itu kalau bicara tentang korupsi itu pikiran saya itu langsung ke mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu bukan soal uang, korupsi uang itu, korupsi waktu, ya korupsi waktu, ya barang, uang dan macam-macam. Bisa juga korupsi secara psikologis, bisa macam-macam. Jadi korupsi itu kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Baru, Suster, faktor apa saja yang menyebabkan adanya korupsi? Itu tergantung. Pertama kita mesti lihat korupsi apa dulu, baru lihat faktor-faktornya. Misalnya korupsi uang. Lalu kalau kita omong korupsi uang, kita lihat siapa-siapa yang kemungkinan besar korupsi uang. Siapa-siapa. Orang itu kerjanya di mana. Baru kita bisa runut kira-kira dicuri ini kenapa? Memang karena karakternya parah atau ya kita mesti kasih spesifikasi dulu. Siapa yang biasa korupsi dan korupsi apa, dia kerja di mana. Baru kita lihat benang merah. Jadi ada macam-macam alasan mengapa orang korupsi. Bisa karena miskin, bisa karena dari karakternya tuh memang dia tuh selalu tidak puas dengan apa yang ada, ataukah dari segi spiritual orang yang sudah terlalu lama dia melakukan kesalahan dan dia tidak merasa bersalah. Dan dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, itu barang biasa. Bahkan untuk segelintir orang mungkin tidak banyak, itu sebagai satu kebaikan. Ya misalnya dia korupsi ini juga macam-macam. Bisa saja dia ditunjuk bila diberitahu bilang dia korupsi karena dia tidak tertib administrasi. Ketika kalau bicara uang tadi PPK turun, Pak ini engkau korupsi karena engkau pelaporannya tidak jelas. Bisa saja tidak tahu administrasi, bisa saja kurang teliti. Jadi alasan bisa macam-macam. Kalau korupsi waktu itu bisa saja pribadi yang kurang reflektif. Ya, kurang critical thinking. Mungkin juga dia tidak mengerti korupsi waktu itu seperti apa. Sehingga kamu start dengan pertanyaan itu apa itu korupsi. Jadi misalnya jam sekarang saya harus di kelas, lalu peserta didik tidak melakukan sebagaimana mestinya. Dia korupsi waktu ya. Kalau orang punya refleksi ya, critical thinking, waktu itu tuh milik masa depannya dia dan juga orang tua. Itu macam-macam alasannya begitu. Jadi ini bisa berdiskusi zakat, bisa tanya sama-sama. Jadi bagaimana solusinya? Solusi kalau korupsi itu uang dan itu ada di pemerintah, solusinya itu ya advokasi publik. Menurut saya advokasi publik. Kalau kita tahu advokasi publik menyuarakan tentang kehilangan atau ada koruptor itu, tapi harus berbasis data. Terima kasih Suster. Kira-kira menurut pengalaman Suster, pendidikan anti korupsi ini pas untuk dipelajari di tingkat perguruan tinggi atau dimulai sejak dini? Pendidikan anti korupsi ini mulai bisa sejak TKK malah. Semua level. Saya di dunia sebagai tokoh pendidikan, saya punya refleksi begini. Kalau di negeri ini ada orang yang curi uang, bercuri waktu, maka pendidikan gagal. Itu refleksi saya sebagai tokoh pendidikan. Saya bukan mengkritik, tapi itu refleksi saya. Jadi ya
jawaban saya bahwa pendidikan anti korupsi itu dimulai sejak dini sampai di universitas. Karena itu kan tergantung orang punya konsep. Jangan pikir korupsi uang. Start dengan dia mulai ambil mainan teman. Iya. Ya, itu kan dia mengambil barang orang. Orang. Bukan orang lain. Dia ambil barang teman. Dia tolek-tolek sama teman tidak lihat. Karena mama saya tidak beli sama ini. Ataukah teman punya kue taruh di tas. Lalu dia tolek kiri kanan. Ya tentu dengan bahasa anak-anak. Kalau kita mendidik kan, metode pendidikan dengan bahasa anak-anak. Kalau ini kan teman punya. Tadi kan adik punya kan di tas ini. Jadi jawaban saya dimulai sejak dini harus, dan seluruh level pendidikan itu harus ada materi itu. Kalaupun itu tersembunyi di PPKN ya, PPKN itu, tapi ada materi itu bukan hanya di SMA tapi juga mulai dari dinas. Ini review answer. Menurut Mbak Suster, kira-kira bagaimana cara untuk menanggulangi kasus korupsi itu di usia-usia remaja seperti ini? Oke, kalau di usia remaja itu untuk mengalihkan supaya dia jangan curi, maka kita menawarkan itu pendidikan berwirausaha. Kalau kita refleksi ya, karena dia miskin mungkin, atau orang mau cari gampang. Ya orang korupsi kan orang dulu kan dapat uang. Jadi mulai dari TKK, SD, SMP, apalagi remaja, dia belajar untuk melihat kiri dan kanan apa yang ada dan saya harus buat apa dari potensi yang ada di kiri dan kanan saya. Maka dari SMP, SD, bahkan sekarang yang kurikulum Merdeka itu bagi saya itu luar biasa. Dengan P5 proyek pelajar Pancasila itu mulai dari PKK. Mereka melakukan sesuatu kecil, ditanam rongga. PK Panterini. Dan ada yang wawancara, tanya orang tua, bagaimana kamu rasa? Ya saya senang karena saya di dinas pendidikan, saya harus datang pagi-pagi. Dan saya senang dengan adanya bangun jam 5:30. Saya setiap hari itu bangunnya jam 4 pagi. Mama itu beritahu, saya bangun jam 4 pagi. Dan sekarang bilang anak sekolah masuk jam 5 atau setengah 6, kami bangunnya setengah 4. Gesernya cuma setengah jam. Saya senang karena selama ini saya sakit hati dan saya punya anak-anak yang malas bangun. Benar. Ya kan? Iya. Sekolah-sekolah berasrama, waktu di asrama kan bangunnya jam 4 seperempat. Iya, benar. Ya. Itu kalau saya itu saya tidak mau berkomentar banyak karena saya sejak saya SMP, SMA sampai kuliah di Lerok, sampai kuliah di luar negeri, saya manusia yang tidak bisa belajar malam. Saya bangunnya jam 3:30 pagi belajar. Pagi. Jadi orang bilang, susternya begini. Sekarang baru saya sadar dengan adanya heboh itu, baru saya sadar, saya tahu bahwa mahal belajar pagi itu. Lalu dokter mulai posting begitu, bilang ya tidur harus 7 jam, 8 jam, 9 jam. Kamu tidur 12 jam, ya bagaimana aku manajemen diri? Kalau kau tidur harus 8 jam, berarti kau tidurnya jam berapa? Supaya bangunnya jam 3:30. Iya. Ya itu kan soal bagaimana manajemen waktu. Juga tergantung dari pribadi. Iya, ini kan orang main HP sampai jam 1 pagi, pikir marah lagi yang bangun. Iya. Kecuali kalau dia belajar, ya Allah. Mereka main HP sampai terheboh-heboh.